Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafizuddin. Hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai tentang implementasi library Meetout untuk autentikasi dan juga sistem login pada CI 4. Baik, yang pertama-tama apa sih itu Meetout? Kita di sini bisa search di Google Meetout. Jadi Meetout itu adalah salah satu package yang mana package ini dibuat oleh salah satu dari orang yang berkontribusi juga dalam pembuatan framework CodeIgniter. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan CodeIgniter itu sendiri. Nah, Meetout ini sangat membantu karena dia juga bisa dibilang memudahkan kita dalam autentikasi dan juga keamanan sebagai macamnya. Meetout ini sangat membantu sekali, dan juga dalam masalah filterisasi segala macamnya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut di sini kalian bisa saja mengunjungi GitHub dari Loniezel ya, Loniezel. Jadi ini adalah dokumentasinya untuk membuat Meetout atau masukkan Meetout ke dalam aplikasi CI 4 kalian. Yang paling pertama adalah kita harus menggunakan Composer, yaitu adalah Composer require Meetout, yang mana nanti di ini langsung saja di istilahnya digunakan di sini ya, baik itu mau di terminal Anda ataupun langsung dari Gitbash. Coba ketikkan Composer require Meetout. Nah, setelah Anda enter misalnya, maka nanti di bagian vendor ini akan ada ini folder ini. Ini adalah Meetout yang sudah saya install segala macamnya, dan nanti kita akan bekerja di sini. Untuk selanjutnya, apa yang saya istilahnya perlukan dari Meetout ini. Yang pertama adalah Meetout ini sebagai sistem login. Nah, jadi saya menggunakan sistem login dari Meetout. Coba kita misalnya ke bagian app, views, dan juga autentikasi di sini. Laman login di sini saya menggunakan Meetout. Nah, kemudian contohnya di sini di pengaplikasian kias bola kita. Ini saya berarti sudah ada user yang login. Coba kita logout terlebih dahulu. Oh maaf, tadi dimatikan sparsafnya. Oke, lihat di sini. Jadi ketika tidak ada user yang login, maka akan ada tombol login di sini. Nah, misalnya kita mengakses halaman about, kemudian kita mengakses halaman kontak. Di sini masih bisa diakses, akan tetapi saya di sini membuat pengecualian. Ketika kita mengakses halaman shop, maka nanti user diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan akun yang sudah ada. Apabila kita tidak memiliki akun, kita misalnya buat saja akun dengan nama misalnya ini username ya. Username-nya misalnya dengan password. Di sini passwordnya saya saranin lebih bagus ya, harus kuat juga. Kemudian setelah semuanya selesai, kita coba register. Nah, setelah registrasinya berhasil, ini kita bisa save atau never, terserah Anda. Dan kemudian ini konfigurasinya coba bikin gmail.com. Oke, kemudian kita login. Nah, ini sudah ya guys, sudah masuk ke bagian loginnya. Jadi ketika kita awal lagi login, maka di sini halaman defaultnya itu adalah ada home, about, contact, shop, dan di sini ada profile kita dan ada juga keranjang belanja kita.
Tapi kita tidak akan bahas keranjang belanjanya, kita akan bahas salah satu fitur dari Meetout, yaitu filterisasi dan juga segmentasi. Contohnya kita di sini ada salah satunya service, mana ya? Nah, ini restricting by root. Di sini kita bisa melakukan sebuah filterisasi, baik itu menggunakan login, role, ataupun permission. Nah, di sini kita bisa, kalau saya sih menggunakan yang bagian role, sehingga kalau misalnya kita masuk ke database-nya, nah di sini ya, ini out activation segala macamnya yang tentang out. Ini tuh adalah bagian dari Meetout setelah kita melakukan migrasi. Jadi tadi setelah menginstal Meetout dengan menggunakan Compose Require, kita juga setelah itu bisa langsung php spark migrate all agar tabel-tabel ini muncul. Nah, bagaimana sih caranya membatasi akses dengan menggunakan role? Jadi kita bisa mulai di sini di dulu out group, kalau nggak salah user, out group user. Nah, ini adalah user yang sudah terdaftar. Coba kita lihat lagi. Nah, ini usernya ada segini yang sudah terdaftar segala macamnya. Kemudian setelah itu dia masuk ke bagian out group. Nah, out group ini secara global saya baru menambahkan dua, itu admin dan juga user. Nah, kemudian setelah tadi ada user, kemudian out group, kemudian ada yang namanya out group user. Nah, out group user ini mengambil group ID, yang mana group ID ini diambil dari ID dari out groups. Out group diambil dari ID dari out groups ini, dua ini, out group user ini. Dan user ID-nya diambil dari user ID dari user sini. Sehingga di sini ada pengelompokan. Yang pertama adalah di sini ada grup ID admin dengan user ID ahmadhafiz224@gmail.com, yang berarti ahmadhafiz224@gmail.com ini memiliki grup admin, atau dia adalah sebagai seorang admin. Kemudian sisanya di sini adalah sebagai user biasa. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh admin dan user? Berbeda. Apa sih yang bisa dilakukan oleh admin dan apa sih yang bisa dilakukan oleh user? Itu tertera di bagian out group permission. Nah, di out permission. Oh ya, maaf, di out permission. Jadi yang tadi itu adalah di bagian out permission. Di mana ID 1, di sini ada ID 1, yaitu adalah permission atau sebuah permission untuk manage data dengan deskripsi manage all data of this site. Kemudian ada manage profile, regular permission for user. Nah, ini adalah ID-nya, jadi manage data, jadi manage semua data yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat out group permission di sini adalah admin dapat untuk memanage data dan admin juga dapat untuk memanage profile. Nah, ini untuk setelahnya bisa kalian tambahkan sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita log out, kemudian kita login lagi dengan akun saya ahmadhafiz224@gmail.com ini, kita login, maka di sini akan ada kolom tambahan baru, yaitu adalah sebagai admin, yang menyatakan bahwasanya Ahmad Hafizuddin ini adalah seorang admin, sehingga admin mampu untuk menambahkan data, mengubah data, ataupun menghapus data yang ada di dalam website ini. Seperti misalnya admin dapat menambahkan data jersey, menambahkan data klub, dan juga menambahkan data aparel. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke bagian app config, kemudian kita masuk bagian roots. Nah, ini sudah disediakan rootsnya, atau mungkin Anda bisa menggunakan masuk ke bagian filters terlebih dahulu.
Nah, di bagian filters ini, di public aliases ini, kita bisa menambahkan yang ini, login role permission, yang mana ini itu ya awalnya tidak ada. Kita bisa menambahkan public aliases ini, yang mana ini tuh diambil kalau misalnya Anda pengen cepat bisa masuk ke bagian ininya lagi ya, di si repository dari si Iones ini. Kalian copy ini, kemudian masukkan ke dalam filters, app config filters. Nah ini bisa sebagai, nanti ini bisa dijadikan sebagai filternya. Nah, untuk implementasinya bisa diimplementasikan dalam roots. Di sini jelaskan, saya melihat di sini untuk page-nya index ini ya. Ini adalah halaman paling utama. Halaman yang paling pertama kita lihat adalah page index. Nah, di sini tidak ada filter, sehingga ketika seandainya kita tidak login atau tidak ada user yang login, atau kita misalnya belum registrasi di awal-awal, maka ini halaman yang dapat kita lihat. Halaman yang dapat kita lihat meskipun kita tidak masuk sebagai user. Nah, kemudian di sini ketika kita menambahkan filter login di sini, maka nanti hanya user yang login dapat memasuki ini shop ini. Coba misalnya kita ambil di sini. Tadi adalah /shop. Nah, sehingga ketika kita masuk ke bagian shop ini karena login ya. Nah, ini bisa karena apa? Karena login. Coba misalnya kita logout. Tidak ada user yang login. Maka yang terjadi adalah di sini kita akan langsung diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Itu adalah fungsi dari filter login. Kemudian di sini ada, saya membuat root untuk admin. Jadi hanya orang yang memiliki role admin yang dapat mengakses admin. Sehingga apabila kita masuk sebagai orang yang bukan admin, di sini misalnya saya sudah membuat salah satu akun lagi, dan ini bukan admin ya. Dia bukan admin. Misalnya saya login menggunakan user yang itu adalah user reguler, bukan admin. Maka ketika misalnya dia di sini ya, kita lihat di bagian listnya /admin, maka ketika kita mengakses /admin, dia tidak ada karena you do not have sufficient permission to access that page. Yang artinya nanti ini bisa kita atur sendiri ya, bahwasanya tidak ada permission atau tidak memiliki cukup permisi untuk mengakses page tersebut. Begitu pula untuk seterusnya, misalnya masuk admin jersey atau untuk ngedit jersey tadi, untuk ngedit klub, untuk ngedit apparel segala macamnya bisa. Dan ini masih ada beberapa yang mungkin belum saya tambahkan, ada beberapa role dari admin untuk segala macamnya. Dan ini bisa kalian istilahnya bisa kalian implementasikan sesuai dengan kebutuhan pengurangan akses atau pembatasan akses. Itu serah kalian, misalnya kalian ingin menggunakan atau misalnya di bagian outgroupnya ya, outgroupnya itu kalian mau nambahkan super admin atau super duper admin, itu ya terserah kalian. Dan itu nanti bisa dijadikan sebagai acuan ya, si user mana yang bisa mengakses halaman mana, dan bisa diterapkan di bagian listnya dengan filter ya. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai penggunaan Meetout untuk autentikasi dan juga autentikasi hak akses, baik itu oleh user biasa yang sudah saya cantumkan sini dan juga oleh admin. Jadi itu menggunakannya untuk kedepannya bisa diperkembangkan lagi, terserah atau tergantung dengan kebutuhan website kita masing-masing. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.